Sekolah masuk jam 5 pagi, ASN masuk jam 5.30 di Provinsi NTT, provinsi yang tercatat angka stuntingnya tertinggi di Indonesia. Ini maksudnya bagaimana ya? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Jadi kita kembali, apakah dengan masuknya jam 5 pagi membuat anak menjadi lebih sehat? Atau kebiasaan baru, apakah yang akan membuat NTT, Nusa Tenggara Timur, menjadi champion province atau provinsi juara? Angka stunting akan turun misalnya, mengalahkan Bali sebagai provinsi paling sehat di Indonesia dalam hal masalah stunting, atau akan menjadikan Nusa Tenggara Timur provinsi yang PDB-nya saat ini masuk 6 terendah di Indonesia jadi yang tertinggi misalnya. Mana ya dari kebijakan tersebut yang ada korelasinya dari membuat angka stunting turun atau PDB naik dengan datang ke sekolah jam 5 pagi? Atau Nusa Tenggara Timur sedang membangun kebiasaan agar membuat pribadi unggul, lebih produktif, di mana waktu bangunnya jadi panjang, yang membuat kebiasaan baru masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi manusia pejuang yang rajin. Mungkinkah bisa begitu dengan bangun jam 3 pagi atau sekolah jam 5 pagi? Oke, kita ini new mind. Kita tidak menghujat pastinya. Dan kalau kita mengkritik, pastinya ada solusi atau ada informasi pembanding. Bagaimana kalau kita ke negara Nordik atau negara-negara Eropa Utara seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia untuk pembanding. Di mana di tahun 2019 akhir, saya seminggu di Finlandia. Dan kesananya satu tujuannya, melihat sistem pendidikan dengan mengunjungi 3 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah. Karena sangat ingin meniru sistem Finlandia untuk diterapkan di Rumah Yatim Indonesia. Inti yang didapatkan di sana, saya sarikan adalah murid di Finlandia biasanya memulai sekolah dari pukul 9 atau 9.45, waktu setempat tentunya, hingga pukul 14 atau 14.45. Artinya, masuk sekolahnya lebih siang. Mereka cukup makan, cukup istirahat, dan orang tua tidak terburu-buru membantu anak-anak untuk hal-hal yang bersifat domestik. Menurut hasil penelitian di Finlandia, masuk sekolah lebih siang mampu mengurangi tekanan dan bisa membuat siswa lebih siap menerima materi. Seperti penelitian yang dirilis dari National Library of Medicine-nya Finland. Unsur lain yang menarik adalah sekolah lebih mengutamakan soft skill, bukan nilai akademis. Sehingga nilai angka bukan hal yang mereka kejar. Juga yang paling disukai anak-anak di sana adalah sedikitnya homework. Bahkan bisa dikatakan no homework. Jeda atau keluar main ada di setiap pergantian pelajaran. Waktunya adalah 30-45 menit. Cukup panjang. Anak-anak banyak bermain jadinya dan ceria jadinya. Di Finlandia juga tidak ada tes standar. Mereka hanya menerapkan ujian matrikulasi nasional yang bisa diikuti secara sukarela untuk siswa akhir sekolah menengah atas. Tidak wajib. Semua siswa di negara Nordik ini dinilai berdasarkan individual achievement terhadap soft skill, keterampilan dasar dan akademis. Bukan pakai nilai, tapi pakai pemahaman. Sudah paham atau belum, atau masih dalam progres. Nilai bukan angka, namun kadar pemahaman. Dalam hal kurikulum, Finlandia mengutamakan kolaborasi bukan kompetisi. Jadi tidak ada ranking di kelas. Selain itu, tidak ada yang namanya sekolah unggulan dan non-unggulan. Bagi Finlandia, kerjasama adalah hal yang wajar dibanding persaingan yang diprioritaskan sekali lagi dalam soft skill anak-anak. Finlandia menjadikan hal dasar seperti lingkungan siswa dan tingkat kebahagiaan mereka, kesehatan adalah hal-hal prioritas lainnya. Pemerintah berusaha membuat lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa. Pendidikan merupakan instrumen untuk mengimbangi ketimpangan sosial. Semua siswa itu menerima makanan dan pelayanan kesehatan sekolah gratis. Bimbingan individual atas minat dan bakat itu diprioritaskan. Tidak murah dan tidak mudah pastinya untuk Indonesia ikuti. Namun Indonesia pasti punya cara yang nantinya kita akan sampai sana, yaitu menjadi anak bahagia, guru bahagia, dan orang tua bahagia. Dalam aturan sekolah di Finlandia, usia masuk anak ke SD di sana disebut masa edukasi adalah mulai sekolah dasar, bukan TK atau playgroup. Anak-anak masuk sekolah di usia lebih tua, yaitu saat mereka berusia minimum 7 tahun dan baru belajar baca tulis di sekolah dasar, bukan di playgroup baca tulisnya, yang hanya kelas bermain, belajar baca tulis dan hafalan tidak ada di sana. Anak-anak usia 7 tahun ke bawah adalah usia bermain dan berkolaborasi sedini mungkin. Itu yang diajarkan, itu diprioritaskan. Sekali lagi, bukan akademis dan hafalan prioritasnya. Membangun otot utama atau major muscle, minor muscle, membangun otot halus, otot kasar, dan understanding others diajarkan sejak dini. Sekali lagi, bukan hafalan. Pemerintah juga hanya menerapkan wajib sekolah 9 tahun. Setelah melewati masa itu, siswa diberi kebebasan untuk memilih melanjutkan sekolah tinggi atau tidak. Sekolah tinggi adalah optional, namun 9 tahun menguasai soft skill adalah prioritas. Membangun rumah kayu, membuat furniture, semen dan bata, brick and mortar, coding, dunia digital, jungle survival, cooking atau masak adalah contoh keterampilan-keterampilan prioritas 9 tahun sekolah. Selain soft skill mengenai kebahagiaan, sungguh bahagia itu harus diajarkan sejak awal dan diulang-ulang agar usia tua nantinya mereka jadi mahir untuk bahagia. Dari sudut pandang psikologis, cara tersebut merupakan cita-cita yang membahagiakan semua orang. Selain itu, siswa di Finlandia juga kerap memiliki guru yang sama hingga 6 tahun
dibangun di sekolah dasar, sehingga ada ikatan keluarga antara guru murid. Para guru ini bisa berperan sebagai pembimbing dan keluarga, diajak acara-acara keluarga masing-masing. Guru punya acara, muridnya diajak. Murid-murid punya acara, guru-gurunya diajak, sehingga mereka menambah extended family. Selama tahun-tahun tersebut, rasa saling percaya dan ikatan dibangun sehingga kedua belah pihak saling mengenal dan menghormati. Anak-anak menjadi punya banyak parent, punya banyak orang tua, punya banyak keluarga dan sahabat dalam jangka panjang yang pastinya. Apa nggak bahagia tuh hidup mereka? Peace.